apa kabar? Luar biasa, saya cinta Yesus. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oi, oi, oi. Nah, adik-adik, kita akan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kakak Delvi dan juga teman-teman kita yang ada di sini. Ada Ica, Eni, Prisma. kami dari Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibai Jemaat Ambon Kota. Nah, adik-adik semua, kita akan memulai ibadah kita. Nah, kalian harus meninggalkan segala kesibukannya dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ayo, ayo, cepatlah. Mari kita menyanyi pujian ini, ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ulangi pujian kita, ayo, ayo, cepatlah dengan penuh semangat. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, adik-adik semua, kita akan menyapa Tuhan lewat doa kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ulangi pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan.
Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul untuk beribadah. Karena itu, kiranya ibadah sekolah minggu kami jadi dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini, bahwa hari ini adalah hari Minggu, hari untuk Tuhan, kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Ayo semua kita nyanyikan pujian ini, hari Minggu yang indah, hari untuk Tuhan. Dengan sorak-sorak kita memuji Tuhan hari ini, hari yang indah. Hari Minggu yang indah, hari untuk Tuhan. Burung-burung di udara ikut puji Dia, suara gelombang laut ikut bernyanyi, saling bersahutan mengangkat pujian. Semua beri pujian padanya, Dialah Yesus namanya, Juru Selamat umatnya, Dialah Sang Raja. Semua beri pujian padanya, Dialah Yesus namanya, Juru Selamat umatnya, Dialah Sang Raja. Tuhan, terimalah nyanyian kami, Tuhan, terimalah pujian kami. Kita ulangi pujian kita hari Minggu yang indah. Hari Minggu yang indah, hari untuk Tuhan. Burung-burung di udara ikut puji Dia, suara gelombang laut ikut bernyanyi, saling bersahutan mengangkat pujian. Semua beri pujian padanya, Dialah Yesus nama, Juru Selamat umatnya, Dialah Sang Raja. Semua beri pujian padanya, Dialah Yesus nama, Juru Selamat umatnya, Dialah Sang Raja. Tuhan, terimalah pujian kami, Tuhan, terimalah nyanyian kami. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat! Wah, luar biasa ya, kita masih semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa dalam kondisi sekarang banyak kesulitan yang kita alami, kita tidak bisa pergi dengan bebas, tidak bisa pergi ke sekolah, bisa jalan-jalan, tetapi kita bersyukur bersama bahwa kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun hanya lewat online. Tetapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ayo kita nyanyikan pujian ini, ku daki gunung yang tinggi bersama dengan Tuhan. Ayo semua pujikan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selam laut yang dalam. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus Tuhanku. Kita ulangi pujian lebih semangat bagi Tuhan. Ku daki-daki gunung, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selam laut yang dalam. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada,
suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita akan mengaku pengakuan iman kita. Semua berdiri dan kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Melkilungan MTH. Sama-sama kita memuji Tuhan satu pujian yang mengatakan marilah bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini ya Tuhan, atas pertolongan dan pemeliharaanmu yang kami sudah alami dalam kurang lebih seminggu lamanya, dalam berbagai kesibukan dan aktivitas kami. Terlebih anak-anak kami sekalian, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah peliharakan dalam menjalani kesibukan dalam sepanjang minggu ini, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Kami juga bersyukur dan bersukacita pada hari ini, di mana kami bersekutu dalam ibadah kepada Tuhan, walaupun kami masih lakukan melalui media ini. Namun kami sungguh bersukacita karena Tuhan selalu menaruh dalam hati kami rasa rindu untuk mau menyenangkan Tuhan, rasa rindu untuk mau bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah. Tuhan dimuliakan dan kami semuanya diberkati. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan untuk semua yang mengikuti ibadah di saat ini. Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, walaupun kami terpisah dengan jarak satu dan yang lain, kami ada di berbagai tempat, tetapi kami boleh dipersekutukan dalam ibadah. Terlebih kami sudah dipersekutukan dalam Kristus Yesus. Kami juga datang berdoa di hadapan hadirat-Mu pada saat ini untuk seluruh anak-anak kami yang sementara menjalani kehidupan dalam masa-masa pertumbuhan. Kami doakan kiranya Tuhan menolong. Kami doakan kiranya Tuhan selalu menyertai. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk perjuangan anak-anak kami sekalian. Ada yang sedang menuntut ilmu, baik di tingkat PAUD, TK, SD, atau ada yang ada di SMP. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga mereka boleh dengan semangat belajar.
Walaupun masih ada di antara anak-anak kami yang saat ini masih belajar online, tapi biarlah dalam semuanya ini Tuhan berkarya dan bekerja untuk memberkati anak-anak kami sekalian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang belum sekolah, yang masih kecil, masih dirawat, masih dipelihara oleh orang tua mereka. Mari Engkau menolong, beri pertumbuhan, perkembangan yang baik. Kami juga datang berdoa di hadapan hadirat-Mu, mendoakan anak-anak kami. Mungkin ada yang saat ini dalam keadaan sakit. Mari Engkau datang menjamah sehingga anak-anak kami boleh dipulihkan. Kami juga berdoa kepada Tuhan bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Mungkin ada anak-anak kami yang sejak dari lahirnya mengalami gangguan-gangguan pada fisik mereka atau gangguan-gangguan mental. Mari Engkau datang melawat dan menjamah mereka. Oleh perkenanan-Mu Tuhan, mereka masih boleh dipulihkan, mereka masih boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk orang tua, berikan kesabaran untuk merawat dan menerima, mendidik anak-anak kami yang mengalami gangguan-gangguan bawaan dari lahir. Kami juga berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak-anak kami. Mungkin ada yang sedang bergumul karena kondisi rumah tangga mereka. Mungkin kedua orang tua bercerai. Mungkin kedua orang tua tidak menjalin hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, sehingga berpengaruh bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, Engkau tahu, Engkau lihat, Engkau kuatkan, Engkau bimbing. Mereka adalah anak-anak yang begitu Engkau cintai. Karena itu peliharakan secara khusus kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan, ada di antara anak-anak kami yang sudah yatim, ada di antara anak-anak kami yang sudah yatim piatu, yang mungkin dirawat oleh nenek mereka, dirawat oleh keluarga mereka. Ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati, sehingga anak-anak kami yang Tuhan izinkan mengalami hal yang demikian boleh tetap dikuatkan. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, namun Tuhan menyiapkan yang terbaik, menyiapkan berkat-berkat, bahkan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, mungkin ada saat ini yang sedang kesulitan dalam hal pendidikan, mungkin karena biaya, mungkin karena kondisi-kondisi di sekitar lingkungan. Ya Tuhan, Engkau lihat, Engkau mengerti keberadaan anak-anak kami. Karena itu Tuhan sendiri mengirimkan orang-orang yang bisa menopang, yang bisa memberikan kepedulian bagi anak-anak kami. Kami juga datang berdoa di hadapan hadirat-Mu pada saat ini, mendoakan anak-anak kami yang saat ini ya Tuhan mungkin sedang menghadapi pergumulan-pergumulan pribadi. Mungkin karena tekanan dari orang tua, tekanan dari orang-orang di sekitarnya, tekanan dari lingkungan, atau ada kejadian-kejadian yang membuat mereka tidak berdaya. Saat ini Engkau lihat dan Engkau tuntun mereka, Engkau berikan kekuatan, dan Engkau berikan kelepasan dari pergumulan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap orang tua yang Tuhan karuniakan anak-anak. Biarlah ditaruh Tuhan dalam hati mereka rasa tanggung jawab yang baik untuk dapat mendidik anak-anak kami ke jalan kebenaran-Mu. Begitu juga ya Tuhan dengan guru-guru mereka, baik guru di sekolah, guru di gereja yang mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Terus taruh dalam hati mereka beban untuk mau melayani anak-anak kami dan memberikan keteladanan mereka. Karena anak-anak kami ini adalah harapan bangsa, negara, harapan keluarga, dan harapan gereja di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan-persekutuan anak-anak sekolah minggu di dalam organisasi Gereja Kibait ini, mulai dari persekutuan intragerejawi tingkat sinode maupun juga di klasis, di jemaat-jemaat Tuhan memberkati. Setiap pengurus Tuhan terus memberkati. Setiap guru-guru sekolah minggu, pengasuh-pengasuh sekolah minggu Engkau memberkati, sehingga mampu untuk melihat program-program menjangkau anak-anak,
program-program untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di gereja lokal masing-masing. Kami juga datang berdoa di hadapan hadirat-Mu untuk kondisi yang kami masih hadapi bersama-sama saat sekarang ini. Tuhan kiranya berkuasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk mengatur yang terbaik bagi kehidupan kami. Sehingga biarlah kondisi ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini berjauhan satu dengan yang lain, yang ada di desa, di kota, yang ada di tempat-tempat ramai, tempat-tempat yang sunyi. Mari Tuhan Engkau melawat kami semua, sehingga walaupun kami berbeda satu dengan yang lain, tetapi kami disatukan dalam Tuhan. Dalam wadah pelayanan ini, kami boleh memberikan diri dengan baik. Bahkan bagi anak-anak kami, untuk mulai memberi diri, untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja di mana mereka dibina. Bapa di dalam surga, tolonglah kami selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau anugerahi kami dengan sukacita dan damai, berkat-berkat daripada Allah, secara khusus anak-anak kami sekalian, dalam mencapai dan meniti masa depan mereka, meraih cita-cita mereka. Tuhan buat berhasil. Bapa di dalam surga, sertailah kami dalam ibadah kami selanjutnya, karena kami datang membawa doa-doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibai Jemaat Ambon Kota. Disilakan. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan kita akan memuji Tuhan satu pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Sama-sama katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulang ini pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar,
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menolong kami. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami untuk mengerti, dan Tuhan Yesus juga menolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Wow, pasti luar biasa. Walaupun kita masih harus di rumah, tapi saya percaya pasti hari ini semuanya sehat, semangat, gembira. Kita banyak mengalami kesulitan karena situasi yang sedang terjadi, yaitu virus corona. Tapi dalam kesulitan ini, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu membimbing kita. Dan perlu kita tahu bahwa bukan hanya kita yang mengalami kesulitan di waktu-waktu zaman sekarang ini. Di Alkitab juga ada anak-anak Tuhan yang pernah mengalami kesulitan, yakni orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 11. Di situ diceritakan tentang anak-anak Tuhan, yaitu orang Israel yang pernah juga mengalami kesulitan, di mana mereka ditindas oleh orang Mesir karena waktu itu mereka sedang ada di Mesir, dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Firaun. Tapi orang Israel ini karena pertolongan Tuhan, hari demi hari mereka semakin berkembang, mereka semakin banyak. Bahkan dikatakan bahwa ketika Raja Firaun melihat perkembangan mereka, Firaun takut. Jangan-jangan kalau orang Israel ini semakin banyak, maka orang Israel akan semakin kuat dan suatu saat ketika ada peperangan, orang Israel bisa saja berperang melawan orang Mesir dan orang Mesir bisa dikalahkan, bahkan bisa saja dibunuh. Itu yang sempat terlintas di dalam pikiran Firaun, sehingga Firaun ini merasa takut. Ketika ia merasa takut, ia mengeluarkan suatu perintah bahwa setiap orang Israel yang lahir dan berjenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Dia menyuruh bidan-bidan untuk membunuh setiap laki-laki yang lahir pada waktu itu. Wah, tapi bidan-bidan ini adalah bidan yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka tidak mau melakukan. Sehingga ketika Firaun melihat bahwa orang Israel semakin banyak lagi, maka dia kembali mengumumkan kepada rakyatnya bahwa setiap orang Israel yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, bayi itu harus diambil dan dilemparkan ke dalam sungai Nil. Wah, bukankah ini adalah hal yang sangat menyulitkan bagi orang Israel pada waktu itu? Dan ketika itu juga lahirlah seorang anak dari keluarga Lewi. Keluarga Lewi ini adalah orang yang takut Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan di tempat kudus orang Israel pada waktu itu. Atau kalau kita sekarang mungkin di rumah Tuhan atau di gereja. Nah, keluarga Lewi ini melahirkan anak laki-laki. Wah, kalau dia anak laki-laki itu berarti dia harus dibunuh. Nah, ketika dia sudah lahir, tentu ini menjadi ketakutan, menjadi kesulitan bagi papa dan mamanya. Di dalam Keluaran pasal 6 di situ dicerita bahwa nama bapaknya namanya Amram dan ibunya namanya Yokebed. Dan dia juga memiliki kakak yang bernama Miriam. Nah, ketika waktu sudah mulai berjalan, anak ini disembunyikan oleh papa dan mamanya di rumah. Tetapi saya mau tanya sama adik-adik, kalau bayi menangis, lalu papa atau mama atau kakak menyuruhnya diam, apakah dia bisa diam? Misalnya, lalu bilang, diam. Tentu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dia tidak bisa disuruh diam. Karena dia masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Wah, ini adalah suatu kesulitan
bagi papa dan mama waktu itu. Adik-adik, di tengah-tengah kesulitan, ketika kita selalu percaya kepada Tuhan, selalu meyakini kekuasaan Tuhan, maka Tuhan selalu membuka pikiran kita sehingga kita bisa mengerti apa yang perlu kita buat untuk bisa keluar dari setiap kesulitan. Sehingga waktu itu pikir demi pikir, wow, Tuhan menerangi hati dan pikiran papa dan mamanya. Sehingga apa yang mereka mau lakukan? Ternyata Tuhan memberikan ide bagi papa dan mama waktu itu. Tiba-tiba dia mengambil keranjang. Keranjang ini dilapisi dengan gala-gala dan tir menurut firman Tuhan. Gala-gala dan tir itu adalah adalah aspal yang bisa melapisi supaya air tidak bisa masuk. Bayi itu ditaruh. Ketika bayi itu ditaruh, apa yang mereka lakukan? Ibunya membawanya ke tepi sungai Nil. Wah, tahukah kamu bahwa di tepi sungai Nil itu sebenarnya banyak bahaya. Mungkin di sana ada binatang buas, tapi waktu itu kakak Miriam bersedia membantu papa dan mama. Apa yang ia lakukan? Dia dari jauh melihat, menjaga akan adik yang ditempatkan di tepi sungai Nil itu. Supaya dia tahu kalau adiknya aman-aman saja. Dan dari jauh ia melihat apakah tidak ada hal-hal yang sedang terjadi dengan adiknya. Wah, ini adalah kerjasama yang baik dalam menghadapi kesulitan. Nah, adik-adik, dalam menghadapi kesulitan, kita harus saling membantu. Kita harus saling bekerja sama. Mungkin ada kesulitan di rumah tempat kita tinggal. Ya, mari kita bantu papa dan mama. Mari kita bantu kakak. Mari kita bantu adik-adik. Atau teman-teman, mungkin ketika nantinya sudah sekolah, mendapatkan teman yang sedang mengalami kesulitan. Mari bantu teman-teman. Karena ketika kita membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, suatu saat juga kita pasti dibantu oleh teman-teman kita ketika kita menghadapi kesulitan. Karena di dunia ini pasti saja kita menghadapi kesulitan. Dan Tuhan pasti juga mempersiapkan orang-orang untuk membantu kita ketika kita menghadapi kesulitan. Karena itu, anak-anak Tuhan, dalam menghadapi kesulitan, kita harus saling membantu. Wah, itu yang dilakukan kakak Miriam. Dia membantu papa dan mama menjaga adik di tepi sungai Nil. Nah, ketika di tepi sungai Nil, kakak Miriam ini selalu melihat dari jauh. Dia melihat dari jauh bersembunyi di rumput-rumput. Jangan-jangan adik saya ada yang mau apa-apain dia. Atau jangan-jangan ada orang Mesir yang melihat. Karena kalau ada orang Mesir yang melihat, berarti ya iya, adik atau si bayi tadi bisa saja diambil lalu dilemparkan ke dalam sungai Nil. Karena Firaun sudah mengeluarkan suatu perintah bagi orang Israel. Tiba-tiba waktu itu datanglah putri Firaun untuk mandi. Tiba-tiba ia menoleh, lalu melihat ada keranjang. Ketika dia melihat bayi itu atau keranjang itu, dia belum tahu bahwa itu ada bayi di dalam. Lalu dia menyuruh pembantunya untuk mengambil. Ketika pembantunya mengambil, kakak Miriam deg-degan, dia takut. Wah, pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi dengan adiknya ini. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi kesulitan, kita kadang takut, deg-degan, apa yang akan terjadi dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Zaman sekarang ini kita takut. Nah, adik-adik, kita mengalami banyak ketakutan di tengah dunia ini. Dan memang kita tidak bisa menolong diri kita sepenuhnya. Kita tidak bisa menjaga diri kita sepenuhnya.
Kita tidak bisa mengetahui persis apa yang akan terjadi dengan diri kita. Itulah yang dialami oleh kakak Miriam. Kakak Miriam ini takut dengan keadaan yang sedang dihadapi. Waktu pembantunya mengambilkan keranjang itu bagi Tuan Putri, apa yang terjadi ketika keranjang itu dibuka? Wow, bayi sedang menangis. Lalu gelisahlah hatinya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menaruh belas kasihan ketika ia melihat anak itu menangis. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan kita di tengah-tengah kesulitan. Miriam merasa takut. Jangan-jangan ketika orang yang menemukan itu mengambil lalu melemparkannya ke dalam sungai. Tapi tidak. Tuhan menaruh belas kasihan di dalam hati Putri Firaun. Sehingga ketika ia sudah merasa kasihan melihat anak itu menangis, Tuhan juga menggerakkan hatinya Miriam untuk datang. Hei, maukah kamu kupanggilkan inang penyusu bagi bayi ini? Waduh, luar biasa. Tuhan mengatur semua yang terindah di tengah-tengah kehidupan. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan selalu mengatur yang terindah bagi kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu mengatur yang terindah bagi kita. Dalam kitab pertama Korintus, pasal yang kedua ayat yang ke-9, teman kita akan membacakannya. Teman-teman, saya akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, luar biasa. Putri Firaun dipakai oleh Tuhan untuk menolong bayi tadi. Sehingga ketika kakak Miriam menawarkan untuk memanggilkan inang penyusu, ternyata yang dipanggil adalah ibu bayi itu sendiri. Kabar yang sangat menyenangkan. Adik-adik, Tuhan selalu memiliki jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Tidak pernah terpikirkan oleh papa dan mama dari bayi ini, juga kakak Miriam. Tapi Tuhan selalu mengatur yang terindah bagi kakak Miriam dan juga papa dan mamanya. Adik-adik, dalam menghadapi kesulitan, jangan kita terlalu takut dengan berlebihan dengan keadaan atau kesulitan yang kita hadapi. Karena Tuhan akan selalu menolong kita. Yang penting kita selalu mengasihi Tuhan. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kamu, menolong saya dan menolong kita semua dalam menghadapi kesulitan ini. Sehingga ketika kita melewati kesulitan, baru kita melihat, oh ternyata Tuhan itu mau menolong kita. Kan walaupun di tengah situasi yang sulit, Tuhan pasti memiliki banyak cara untuk menolong kita. Yang penting kita mau taat pada setiap perintah Tuhan. Dan juga taat di tengah-tengah keadaan virus corona ini. Taat pada aturan pemerintah. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak dengan orang lain. Pasti Tuhan akan menolong kita supaya kita tidak tertular dengan virus corona. Kendati pun ketika kita sudah tertular, pasti Tuhan akan menolong kita untuk menyembuhkan kita. Tadi kakak Miriam ditolong oleh Tuhan dengan cara seperti itu. Ketika mama sudah datang untuk mengambil bayi itu, mama bayi itu sendiri, Putri Firaun mengatakan bahwa, ambillah bayi ini, susukanlah dia untukku, dan aku akan memberikan engkau upah. Wow, hal yang sangat menyenangkan. Dulunya sangat sulit
Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mengatur yang terindah bagi mereka. Sudah bertemu dengan anaknya sendiri kembali, dibayar lagi untuk menyusui. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi keluarga kakak Miriam di tengah-tengah kesulitan. Jadi adik-adik, jangan takut berlebihan, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Yang penting kita taat pada Tuhan dan taat pada aturan pemerintah. Tuhan menolong kita di tengah-tengah kesulitan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6 bagian A, di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak perlu takut. Karena itu, jangan takut. Tuhan akan menjadi penolongmu, Tuhan akan menjadi penolongku, dan Dia akan menjadi penolong kita semua dalam menghadapi kesulitan. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, kerja buat Tuhan. Ayo dengan semangat kita katakan, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu nise. Serahkan diri ke dadang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ulangi pujian kita. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Luar biasa kita kerja di ladangnya Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, sungguh mengasihi kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan lewat pujian kami. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, kami bisa lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai pengikut Tuhan. Kami juga telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan, berkati sebelum dipakai dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lanjut ibadah kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalian semua berdiri, kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Karena cuma hanya satu Tuhan Yesus saja yang selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah meninggalkanku. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani.
siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dengan penuh semangat kita oleh pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kita susah sedih, Tuhan selalu bersama dengan kita. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya lebih keras, siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari anak-anak, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput orang-orang yang setia beriman kepadanya. Amin.